Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lesmana Neiranggana, pada channel IASWEGA. Pada video kali ini, kita akan membahas apa yang baru dari pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Mari kita simak videonya sampai selesai. Arah transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama tujuan, yang kedua metode, dan yang ketiga umpan balik. Harapannya pengelolaan kinerja itu sebagai pengendalian, sebagai pencapaian, dan juga sebagai pembelajaran. Terdapat 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. Yang pertama yaitu mudah. Pegawai tidak lagi tersita waktunya untuk urusan administrasi. Tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Ini mungkin yang menjadi hal yang baru, di mana pada tahun 2024 itu guru harus mengunggah dokumen administrasi sebagai hal-hal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan kinerja. Namun pada tahun 2025 tidak ada lagi unggah dokumen yang dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu bermakna. Pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Pegawai diukur kinerjanya sesuai dengan kesehariannya dalam menjalankan tugas-tugas pokok di instansi di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, bermutu untuk semua. Perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau di sekolah. Harapannya, pengelolaan kinerja adanya perubahan yang berdampak pada para murid, khususnya di kelas para guru dan umumnya untuk para murid yang terdapat di sekolah guru tersebut. Aktor dalam pengelolaan kinerja guru. Ada pegawai dan ada pejabat penilai kerja. Guru sebagai pegawai mendapat pembimbingan selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktik kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Pengelolaan kinerja guru ditunjukkan bagi guru berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja guru adalah pemimpin satuan pendidikan berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah, termasuk guru pelaksana tugas sebagai kepala sekolah. Ini masih sama dengan tahun 2024 yang mana guru dinilai oleh kepala sekolah dan kepala sekolah dinilai oleh tim kerja atau tim kinerja yang diwakili oleh Bapak Ibu pengawas. Tahapan pengelolaan kinerja guru. Terdapat 4 tahapan dalam pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Yang pertama, pemuktahiran data guru. Dengan memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas. Ini menjadi syarat dalam implementasi pengelolaan kinerja guru. Data yang sudah dimutakhirkan dan padan antara Dapodik, CASN, dan Dukcapil. Yang kedua, perencanaan. Menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Guru memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan.
Indikator yang dimaksud adalah indikator D1, 8 subindikator praktik pembelajaran. Ini masih sama. Guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Ini juga masih sama. Guru memilih 1 indikator kompetensi untuk dikembangkan. Nah, ini yang terbaru dari pengelolaan kinerja tahun 2025, yang mana guru memilih 1 indikator kompetensi untuk dikembangkan. Tidak lagi mengacu pada poin yang harus dikejar, seperti tahun 2024 harus memenuhi 32 poin minimal. Dan untuk tahun 2025 cukup memilih 1 indikator kompetensi untuk dikembangkan. Tahapan ketiga yaitu tahapan pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Pengelolaan praktik kinerja dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Ini hal yang baru dalam pengelolaan kinerja tahun 2025, yang mana pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dalam melakukan praktik kinerja cukup dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Tahapan prosesnya pun masih sama. Diawali dengan diskusi persiapan, kemudian adanya observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Tahapan yang keempat yaitu tahapan penilaian. Guru mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Adapun anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru. Dikarenakan pengelolaan kinerja guru dalam tahun 2025 dilaksanakan hanya 1 kali dalam setahun, maka dari itu anjurannya dibagi menjadi 4 triwulan. Untuk triwulan pertama dengan rentang bulan Januari sampai dengan Maret, guru melaksanakan tugas pokoknya seperti biasa. Kemudian menyusun SKP dan berdiskusi serta melaksanakan observasi praktik kinerja dan menerima umpan balik dari hasil observasi praktik kinerja yang sudah dilakukan. Untuk kepala sekolah, melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian menyetujui dan menyepakati SKP guru yang sudah disusun, dan mengobservasi praktik kinerja guru di kelas, serta mengirimkan umpan balik hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh guru. Untuk triwulan kedua, rentang bulan April sampai dengan Juni, guru seperti biasa melaksanakan tugas pokok kesehariannya. Melaksanakan upaya tindak lanjut, peningkatan kinerja yang telah disepakati. Jadi, pada triwulan ini, guru melaksanakan upaya tindak lanjut dari hasil pemantauan, observasi atau praktik kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya dan disepakati oleh kepala sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Pada triwulan ketiga, untuk rentang bulan Juli sampai dengan September, guru melaksanakan tugas pokok seperti biasa. Kemudian guru mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Untuk kepala sekolah, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Pada triwulan keempat, rentang bulan Oktober sampai dengan Desember, guru seperti biasa
melaksanakan tugas pokok kesehariannya, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, serta mendapatkan predikat kinerja tahunan. Untuk kepala sekolah, memberikan umpan balik hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru, mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru, serta menetapkan predikat kinerja tahunan guru. Untuk kepala dinas pendidikan, menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan atau PKO. Harapannya, ketika pada akhir triwulan keempat, guru sudah menyelesaikan semua tahapan-tahapan pengelolaan kinerja tahun berjalan, sehingga kepala sekolah dapat menetapkan predikat pada tahun itu juga dan mengirimkannya kepada dinas pendidikan agar dinas pendidikan dapat menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan di tahun itu juga. Peta perjalanan pengelolaan kinerja guru. Terdapat dua variabel pengelolaan kinerja yang baru pada tahun 2025. Pada variabel pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan kompetensi, yang mana pada tahapan pelaksanaan tugas pokok, guru melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan mengacu pada tugas pokok 5M. Untuk tahapan penilaiannya, kepala sekolah hanya mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru tersebut. Dan pada variabel pengembangan kompetensi, guru cukup memilih satu indikator kompetensi yang akan ditingkatkan dengan tidak mengunggah dokumen apapun, hanya mengisi form refleksi pasca kegiatan yang sudah dilakukan. Mari Bapak dan Ibu, kita bahas satu persatu terkait dengan variabel pengelolaan kinerja guru. Yang pertama, pelaksanaan tugas pokok. Pada tahap perencanaan, guru mengetahui tugas pokok guru atau 5M serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Dokumen akuntabilitas bukanlah tambahan dokumen baru. Jenis dokumen, kurikulum satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, surat tugas atau keputusan untuk tugas tambahan guru. Kemudian yang kedua, guru melaksanakan tugas pokok kesehariannya. Dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sehari-hari. Jadi, dokumen yang dimaksud bisa saja seperti RPP atau modul ajar atau ATP. Yang penting, dokumen-dokumen yang menunjang keseharian tugas pokok guru itu sendiri. Kemudian, pada tahapan ketiga, guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem. Jadi, yang tadi saya sebutkan hanya ditunjukkan kepada kepala sekolah atau kepada pimpinan. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem. Kemudian yang keempat, kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Di sini tugas kepala sekolah hanya mengkonfirmasi apakah dokumen-dokumen akuntabilitas itu sudah tersedia dan sesuai dengan keseharian tugas pokok guru. Apa saja cakupan dokumen akuntabilitas
Yang pertama, dokumen KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jika masih menggunakan kurikulum K13, jadi guru menyiapkan silabus, RPP, dan lain sebagainya. Dan jika satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka, guru menyediakan seperti ATP, modul ajar, KKTP, dan lain sebagainya. Kedua, rangkuman kehadiran guru. Dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Bukan daftar hadir, jadi rekapitulasi kehadiran bulanan. Dan yang ketiga yaitu surat tugas atau keputusan untuk tugas tambahan guru. Tugas tambahan adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. Penamaan di atas bukan nomenklatur untuk membuat dokumen baru. Penamaan dokumen mungkin bisa berbeda di lapangan. Jadi, dokumen-dokumen akuntabilitas yang dipersiapkan bukanlah dokumen-dokumen baru, namun dokumen yang sering dibuat oleh satuan pendidikan untuk setiap tahun ajarannya. Variabel pengelolaan kinerja guru, praktik kinerja. Pada tahapan ke-1, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator praktik kinerja yang perlu ditingkatkan. Indikator praktik kinerja mengacu pada dimensi pembelajaran, D1 pada rapor pendidikan. Guru hanya memilih satu indikator praktik kinerja. Kemudian pada tahapan kedua, kepala sekolah melakukan pemantauan kinerja pegawai melalui diskusi persiapan dan observasi praktik. Guru memilih target perilaku praktik mengajar di kelas. Kemudian kepala sekolah mengobservasi perilaku tersebut di kelas. Dan akhirnya kepala sekolah mengetahui kemampuan awal guru pada indikator yang menjadi fokus kinerjanya. Untuk tahapan ketiga, kepala sekolah melakukan pembinaan kinerja pegawai melalui diskusi dan upaya tindak lanjut serta refleksi. Guru dan kepala sekolah mendiskusikan upaya peningkatan kinerja. Guru melaksanakan upaya tersebut, guru merefleksikan hasil upayanya. Untuk tahapan keempat, kepala sekolah menimbang upaya peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan oleh guru. Kepala sekolah menilai praktik kinerja guru berdasarkan upaya peningkatan kinerjanya, sadar kekurangan, berkeinginan dan giat belajar untuk meningkatkan kinerja, dan membuat dampak dari perubahan kinerja. Pilihan indikator praktik kinerja guru. Dimensi rapor D1 praktik pembelajaran. Ada aspek manajemen kelas, dukungan psikologis, dan aktivasi kognitif. Indikator RHK-nya, guru hanya cukup memilih satu. Indikator ini masih sama dengan tahun 2024. Siklus peningkatan kinerja guru. Terdapat siklus peningkatan kinerja pegawai dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang dimulai dengan diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, dan kemudian refleksi tindak lanjut. Untuk refleksi tindak lanjut akan kembali lagi kepada diskusi persiapan untuk tahun selanjutnya.
Variabel pengelolaan kinerja guru, perilaku kerja. Pada tahapan pertama, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati fokus perilaku kerja yang perlu ditingkatkan. Perilaku kerja berakhlak ASN sudah dikontekstualisasikan ke dalam keseharian pekerjaan guru. Guru hanya perlu memilih satu fokus untuk ketujuh aspek perilaku. Kepala sekolah melakukan pemantauan. Pada tahapan kedua, kepala sekolah melakukan pemantauan dan pembinaan pada keseharian perilaku guru. Guru mewujudkan perilaku yang menjadi fokus peningkatannya dalam bertugas sehari-hari. Kepala sekolah mengobservasi perilaku guru dalam bertugas sehari-hari. Kepala sekolah melakukan dialog dengan guru untuk mengulas dan menajamkan ekspektasinya. Untuk tahapan ketiga, kepala sekolah menimbang hasil upaya peningkatan perilaku kerja guru. Kepala sekolah melakukan penilaian terhadap kualitas perwujudan perilaku kerja serta dampaknya pada kinerja guru. Untuk tahapan perilaku kerja ini masih sama dengan tahun 2024. Adapun aspek perilaku kerja guru, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Ada 3 indikator dan ada beberapa ekspektasi khusus pimpinan. Ini hanya perlu dipilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Yang kedua ada aspek akuntabel. Ada 3 indikator dan ada beberapa ekspektasi khusus pimpinan. Dan ini masih sama, cukup memilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Selanjutnya ada aspek kompeten. Guru hanya cukup memilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Selanjutnya ada aspek harmonis. Guru hanya cukup memilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Kemudian ada aspek loyal. Guru hanya cukup memilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Kemudian ada aspek adaptif. Guru hanya cukup memilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Dan yang terakhir, ada aspek kolaboratif. Guru hanya cukup memilih satu indikator dan satu ekspektasi khusus pimpinan. Variabel pengelolaan kinerja guru, pengembangan kompetensi. Pada tahapan ke-1, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Indikator kompetensi mengacu pada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Guru hanya perlu memilih satu indikator kompetensi. Untuk tahapan kedua, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Tidak ada standar minimal JP atau poin. Tidak ada pembatasan jenis kegiatan. Jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Pada tahapan ketiga, guru menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Pegawai menuliskan hasil belajarnya
setelah mengikuti kegiatan tersebut. Tidak ada standar format penulisan refleksi. Dan pada tahapan terakhir, tahapan keempat, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah seperti sertifikat. Berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktik kinerja pegawai. Jadi, ini yang baru pada tahun 2025, yang mana tidak ada lagi standar minimal JP ataupun poin yang harus dipenuhi oleh guru dalam pengembangan kompetensi. Yang mana tahun 2025 guru cukup memilih satu indikator kompetensi dan menuliskan refleksi hasil belajarnya dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Adapun daftar kompetensi dan indikator kompetensi berdasarkan Per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Adapun indikator kompetensi guru, Bapak dan Ibu bisa baca dengan jelas mengenai indikator kompetensi guru pada setiap kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Dan guru hanya cukup memilih satu indikator pada pengembangan kompetensi yang akan ditingkatkan. Demikianlah pembahasan kita mengenai apa saja yang baru dalam pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Saya harap Bapak dan Ibu dengan menyaksikan video ini setidaknya memiliki gambaran dan catatan bagaimana Bapak dan Ibu mengerjakan pengelolaan kinerja tahun 2025. Mudah-mudahan pengelolaan kinerja tahun 2025 menjadi efektif dan efisien untuk para guru sehingga tugas pokok guru tidak terabaikan dan murid-murid mendapatkan dampak yang positif dari pengelolaan kinerja guru yang sudah dilaksanakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!